Perhatikan. Ciri-ciri kerja keras itu tidak dulu. Kalau mentok ditutup nggak? Yang kiri. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meda Haramida dari kelas 9D. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sifat tamak. Sifat tamak menurut bahasa yaitu rakus. Sedangkan menurut istilah adalah sifat pada seseorang dalam bergaya berlebihan. Dan sifat tamak tidak boleh dibiarkan dalam kehidupan seseorang karena bisa menjadikan seseorang tidak baik. Ciri-ciri sifat tamak. Yang pertama kurangnya. Yang pertama Perhatikan. Pengertian sifat tamak yaitu menurut bahasa adalah rakus, sedangkan menurut istilah adalah sifat menyukai dunia tanpa memikirkan halal dan larangannya. Dan sifat tamak tidak boleh dibiarkan dalam seseorang karena bisa menjadikan seseorang menjadi bergaya berlebihan. Ciri-ciri orang yang punya sifat tamak yaitu kurangnya selalu merasa kurang dalam hidup, tidak memikirkan akhirat, selalu mementingkan diri sendiri. Dampak positif, dampak negatif dari perilaku tamak adalah tidak dihormati banyak orang, jauh dari dalam menuju surga, selalu merasa kurang dengan kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Kamu. Saya di sini akan mempresentasikan tentang adab sholat. Sholat secara bahasa adalah Quran. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dengan diakhiri dengan salat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah melakukan agama. Adab sholat. Sholat secara hakikat adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita perlu memperhatikan yang pertama khusyuk, yang kedua hati ikhlas, yang ketiga menjaga waktu sholat, yang keempat menjaga kesucian, yang kelima menggunakan baju bersih, dan yang terakhir menghadirkan hati. Hikmat sholat. Hikmat sholat ada 4, yaitu
ditutup. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Rohmatirobiliza, biasa dipanggil Zulfi. Saya dari Meksiko. Saya ingin mempresentasikan berjudul Ashabul Kahfi. Pengertian tersendiri dari Ashabul Kahfi yaitu 7 pemuda-pemuda penghuni gua. Kenapa harus ada di gua? Karena tempat itulah mereka bisa menetapkan diri untuk Pak ulang, Pak bisa. Pak ulang. Hah? Ulang. Harus siap loh ini biar nggak lama waktu pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Rohmatirobiliza, biasa dipanggil Zulfi. Saya dari kelas 9D. Saya akan mempresentasikan berjudul Ashabul Kahfi. Pengertian tersendiri dari Ashabul Kahfi yaitu 7 penghuni gua. Kenapa harus ada di gua? Karena mereka Pak, bentar Pak. Kalau ditutup juga nggak apa-apa. Sekian dari presentasi kami. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nggak mau. Aku mau. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufizan Corona Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bersyukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yashkuru syukran, yang artinya berterima kasih. Bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'uni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Yang berarti, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Bersyukur itu bukan soal dapat kata, tapi soal gimana kita ngerasain apa yang udah kita punya. Ada beberapa manfaat bersyukur. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bikin hati lebih tenang dan gak gampang marah-marah. Yang ketiga, orang kalau bersyukur bisa membuat energi positif. Jadi teman-teman kalau dekat dengan kita akan merasa nyaman. Dan ada juga ciri-ciri orang yang mempunyai sifat bersyukur, yaitu pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucap hamdalah ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benar berbagi dan menolong orang. Jadi cara bersyukur itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama, bersyukur secara lisan, yaitu mengucap hamdalah ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan perbuatan, yaitu kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu kita bisa berzikir kepada Allah atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu, jadi kita nggak harus menunggu buat senang, kita nggak harus menunggu senang buat bersyukur, tapi kita bersyukur dulu maka kita akan senang. Intinya kita nggak butuh hidup yang sempurna atau mewah agar kita bisa bersyukur, tapi kita cuma membutuhkan hati yang bersyukur. Karena kalau kita mempunyai hati yang bersyukur, yang kurang akan merasa cukup dan yang cukup akan merasa lebih istimewa. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marilla. Saya di sini akan menjelaskan tentang hibah. Yang satu, pengertian hibah dari segi bahasa. Hibah adalah membicarakan mengenal hal negatif yang tentang orang lain
Sebab-sebab timbul ghibah: 1. Adanya kebencian atau sakit hati terhadap orang lain. 2. Bahayanya ghibah, bahaya perilaku ghibah. Yang pertama, terdapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Empat. Coba Pak, kalau bukan empat Pak? Cara menghindari ghibah langsung. Cara menghindari ghibah, yang pertama harus tidak boleh berbicara orang lain. 2. Mantap ditutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tifat Sofa. Saya dari kelas 9D. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan adab makan dan minum. Adab adalah tata krama atau perilaku sopan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma masyarakat. Islam mendorong umatnya menjadikan adab dalam segala aspek kehidupan, seperti saat makan dan minum. Adab dijaga untuk menjaga kesopanan, kepantasan, dan kelayakan dalam berperilaku dan bersikap. Yang kedua, dalilnya yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah dari bumi yang halal dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang ketiga, adab makan dan minum. Adab makan dan minum dibagi menjadi 4. Yang pertama, membaca basmalah. Sebelum membaca basmalah, sebelum makan dan minum, paling sangat penting dalam hal rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, makan dan minum dengan duduk. Makan dan minum dengan duduk sebaiknya makan dan minum dengan duduk. Sebaiknya orang muslim saat makan dan minum dengan duduk. Yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan. Sebaiknya makan dan minum dengan tangan kanan, kecuali tangan kanannya kurang berfungsi, seperti cacat atau luka-luka. Yang keempat, mengakhiri dengan hamdalah. Sebelum kita makan dan minum, kita membaca basmalah dan berdoa. Begitu pula ketika kita mengakhiri, kita membaca basmalah dan berdoa. Yang ketiga, hikmah. Hikmah dibagi menjadi 4. Yang pertama, semakin meningkatkan ajaran agama Islam, menjadikan kebiasaan hidup. Yang kedua, semakin menjadi pribadi yang baik, terata dan teratur dalam berperilaku. Yang ketiga, menjadi umat yang taat beragama. Yang keempat, dapat konsisten dalam berperilaku, berpikir dan bertindak. Dan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari. Saya membahas kreatif dari kata bahasa Inggris yang berarti kreatif. Ke apa loh Pak? Lanjut. Cara-cara orang yang kreatif. 1. Lanjut.
mentok nek esok ditutup. Ciri-ciri orang yang aktif. Wes ditutup kalau sudah. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Noviana Zaira dari kelas 9D. Saya ingin presentasikan kisah teladan Nabi Sulaiman. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah anak laki-laki yang dimiliki Allah SWT untuk menerima wahyu dan mengamalkannya, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah anak laki-laki yang dimiliki Allah SWT untuk menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Keteladanan Nabi Sulaiman. 1. Bersyukur atas semua yang Allah. Bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat. 2. Adil dan bijak dalam berpimpin. 3. Rendah hati dan tidak sombong. 4. Taat kepada Allah dalam setiap keputusan. Ya ditutup. Ditutup kalau sudah mentok. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Zainab dari kelas 9D. Ini mempresentasikan tentang kata konsep yang saya buat yang berjudul ikhlas. Pengertian ikhlas. Ikhlas secara lengkap adalah sikap hati yang memurnikan niat hanya karena Allah SWT. Tidak mengharapkan ridhonya tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Dalil-dalil mengenai ikhlas terbagi menjadi dua, yaitu dalil hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada amalnya. Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, yang artinya jika kita melakukan sebuah amal dan niat kita adalah ikhlas, maka amal itu terhitung sebagai pahala. Kedua, dari dalam surat Az-Zumar ayat 11 yang berbunyi Qulillah ha'udhu mukhlishan lahu dini, yang artinya katakanlah aku hanya kepada Allah aku menyembah dengan ikhlas dalam beragama. Cara menumbuhkan sikap ikhlas adalah satu, selalu ingat bahwa Allah Maha mengetahui. 2. Tidak bergantung pada pujian orang lain. 3. Menguruskan niat sebelum beramal. Ciri-ciri orang ikhlas adalah niat karena Allah SWT. 2. Sabar ketika hasil tidak sesuai dengan harapan. 3. Tidak berharap pujian dari orang lain. Terus ciri hikmah contoh kehidupan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan tugas walaupun tidak dibantukan oleh guru. 2. Membantu teman tanpa mengharapkan
3 hati menjadi benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya bawa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang adab berpakaian menurut Islam. Niat memakai pakaian menurut Islam, berpakaian diperintahkan oleh Allah untuk melindungi aurat biar tidak mudah terkena penyakit. Pakaian menyesuaikan jenis kelamin. Sebagai seorang muslim laki-laki, seharusnya memakai pakaian yang pantas dipakai laki-laki, dan perempuan seharusnya memakai pakaian yang pantas dipakai wanita. Memakai pakaian menyesuaikan usia. Zaman sekarang banyak orang yang memakai pakaian tanpa menyesuaikan usia, seperti kakek-kakek yang memakai pakaian anak muda. Dan sebelum memakai pakaian, dahulukan tubuh sebelah kanan seperti tangan kanan, dan tidak lupa berdoa dan membaca basmalah agar pakaian yang kita pakai mudah dapat berkah dan dalam hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ayu dari kelas 9. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab ikhtiaru, yang memiliki arti memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk mencapai apa yang dikehendaknya. Yang kedua, untuk ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras dalam mencapai sesuatu. Yang kedua, rajin belajar agar bisa mencapai apa yang dikehendaknya. Yang ketiga, giat bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, contoh perilaku ikhtiar. Yang pertama, giat dan bersemangat dalam berusaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif. Yang keempat, dampak positif dari ikhtiar. Yang pertama, merasakan kepuasan batin karena dapat sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artia Yuniarti dari 9D. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan adab kepada orang tua. Teman-teman, apakah kalian tahu adab kepada orang tua? Adab kepada orang tua adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan rasa hormat ataupun kasih sayang serta rasa bakti kepada ayah atau ibu. Ada beberapa adab dalam perihal orang tua, yaitu taat kepada orang tua dalam kebaikan, membantu atau menyayangi orang tua, dan mendoakan orang tua. Keuntungan mempunyai adab adalah mendapatkan ridha Allah, dipermudahkan dalam segala urusan, hidup menjadi berkah. Memiliki adab kepada orang tua adalah hal yang baik dalam dunia maupun akhirat, serta adab kepada orang tua memberikan
dan syarat taubat. Jenis taubat itu ada dua. A. Taubat mengenal dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat untuk tidak melakukannya lagi selamanya. B. Taubat mengangkat dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat untuk tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang telah dizalimi. Dampak positif taubat. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kedua, hati dan pikiran menjadi tenang dan damai. Yang ketiga, selalu ingin beramal soleh sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa. Perilaku membiasakan diri bertaubat. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap dosa sekecil apapun. Yang kedua, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul. Dan yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang saleh. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Rahmatusama, ingin menjelaskan materi tentang anania. Pengertian anania secara bahasa, anania berasal dari kata ana yang berarti saya dan anania yang berarti keakuan. Secara istilah, anania bisa disebut juga sikap egois, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Dalil anania. Larangan bersikap anania terdapat dalam firman Allah surat Luqman ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan kamu dari mereka dengan sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ciri-ciri anania. Yang pertama adalah mau menang sendiri. Kedua, tidak menghiraukan perasaan orang lain. Yang ketiga, merasa dirinya paling benar. Keempat, mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang kelima, melakukan segala cara untuk keinginannya. Bahaya sikap anania adalah menimbulkan kekecewaan, memutuskan tali persaudaraan dan tali silaturahim, dijauhi dan dikucilkan orang lain. Contoh anania adalah yang pertama, merasa dirinya paling tahu dan tidak mau menerima keputusan siapapun dalam diskusi. Yang kedua, enggan berbagi makanan, mainan meskipun mempunyai kelebihan. Yang ketiga, ingin selalu dikenal di depan umum. Cara menghindari sifat anania adalah yang pertama, meningkatkan ibadah. Kedua, sering membantu orang lain. Yang ketiga, menerima pendapat orang lain, menerima kritik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Sari Zakia. Saya dari kelas 9D dan saya akan mempresentasikan tentang tawadhu. Kalian tahu nggak apa itu tawadhu? Tawadhu berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki makna rendah diri atau rendah hati. Menurut istilah, tawadhu memiliki makna merendahkan diri tanpa menampakkan kelebihannya sedikit pun. Semua umat muslim wajib memiliki sifat tawadhu karena akan mendatangkan dampak-dampak positif di kehidupan sehari-hari kita. Ciri-ciri orang bersifat tawadhu
dia tidak suka memamerkan kelebihan atau prestasinya karena ia sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ia juga tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain karena semua kelebihan yang dimilikinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat tawadhu dapat cara membiasakan diri bersikap tawadhu, yakni selalu beribadah kepada Allah, bertutur kata yang sopan dan santun, dan menghargai sesama. Allah juga memerintahkan kita bersikap tawadhu di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, yang memiliki makna kita harus merendahkan diri kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi saya tentang tawadhu. Semoga dapat menambah pengetahuan dan membiasakan diri menerapkan sifat tawadhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiana Nasrabatin Ramadhani. Saya dari kelas 9D. Saya ingin mempresentasikan dengan sifat dendam. Sifat dendam adalah rasa kesal dan amarah yang tertahan di dalam jiwa karena tertundanya keinginan melampiaskan kekesalan dan kemarahan itu. Semakin hari akan semakin besar rasa itu dan tidak akan bisa reda sebelum kekesalan dan kemarahan itu terlampiaskan. Dendam adalah sifat yang paling dibenci Allah. Sifat dendam adalah salah satu sifat dendam yang sangat dibenci Allah. Sebab-sebab timbulnya sifat dendam. 1. Hobi menyimpan sakit hati dan berusaha membalasnya. 2. Tidak mau memaafkan. 3. Tidak mau melihat orang lain senang. Dampak negatif dari sifat dendam. 1. Dikucilkan oleh masyarakat karena sifat tercela yang dimilikinya. 2. Dibenci oleh teman-teman kecuali teman yang memiliki sikap sama dengannya. 3. Tidak memiliki jaga tempat di surga, melainkan mendapatkan siksa pedih di neraka. Adapun dalil dari sifat dendam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ghadar rijala ilallahi lada al-hisam. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang memiliki dendam kesumat atau berdosa. Adapun contoh perilaku dari sifat dendam. Pada suatu hari Dewi menaiki sepeda motor dan sepeda motor tersebut diserempet oleh orang lain. Jika Dewi memaafkan, Dewi telah membunuh benih dendam dalam hatinya. Jika Dewi tidak memaafkan, Dewi telah menyemai benih dendam, dan jika benih dendam itu dibiarkan subur, akan terjadi pertikaian yang berbuntut lama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Putri dari 9D. Saya akan mempresentasikan tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan atau percaya. Menurut istilah, tawakal adalah menyerahkan suatu urusan
dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Sutabella, saya dari kelas 9C. Berdiri saya di sini akan mempresentasikan tentang sabar. Pengertian sabar itu menahan diri kita dari sifat gundahan dan rasa emosi, serta menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh yang tidak terarah. Menurut Imam Ghazali, pemegang sabar ada 3 macam. Yang pertama, as-sabaru ala ta'adi, sabar dalam ketaatan, yaitu menahan diri kita agar tetap istiqomah untuk menjalankan perintahnya Allah. Yang kedua, as-sabaru ala balai, sabar dalam musibah, seperti kuat tabah tegar dalam menghadapi musibah yang dialaminya. Yang ketiga, as-sabaru ala maksiati, seperti meninggalkan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Dampak positifnya itu dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang ketiga, Allah akan menjamin kenikmatan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam dunia walaupun di akhirat. Adapun dalilnya sabar itu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 200. Cara membiasakan diri berperilaku sabar: memperbanyak istighfar jika ada orang yang berbuat buruk atau jahat kepada kita, berteman dengan orang-orang baik dan berakhlak mulia. Dalam menghadapi masalah harus memahami akar masalah tersebut agar tidak terpancing emosi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan materi fitnah. Pengertian fitnah. Fitnah menurut bahasa berpaling dari jalan yang benar, sesat, kemungkaran, perselisihan, dan kemaksiatan. Menurut istilah, menyebarkan berita bohong atau jelek dalam suatu hal atau orang lain, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Fitnah bertujuan untuk menjatuhkan martabat dan membuat kesengsaraan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Fitnah muncul karena beberapa faktor: kebencian, kemunafikan, dan sebab-sebab timbulnya fitnah. Terlalu cepat menyimpulkan adanya kebencian tidak bisa membedakan benar dan salah, subjektif. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Bahaya fitnah: menyebabkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak, diancam tidak masuk surga, merusak persatuan dan kesatuan, merugikan orang lain dan diri sendiri. Hal yang perlu dilakukan ketika mendapat fitnah: tenang dan sabar dan tenang ketika mendapat fitnah, mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, melakukan tabayun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Putri Aroyani dari kelas 9D akan menyampaikan materi berilmu. Dimulai dari pengertian. Berilmu adalah orang yang memiliki pengetahuan atau kepandaian. Ilmu diambil dari bahasa Arab yaitu ilmu, yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Berilmu itu wajib
pedoman hidup untuk kehidupan setelah kematian. Keutamaan berilmu. Ilmu lebih utama daripada ibadah. Ibadah yang dimaksud ialah ibadah sunnah. Yang kedua, akan dimudahkan jalan menuju surga. Yang ketiga, akan dipermudah segala urusannya. Ciri-ciri orang yang berilmu: giat belajar dan berdoa. Yang kedua, selalu berpikir hal-hal yang positif. Yang ketiga, memikirkan masa depan yang lebih baik. Yang keempat, menghargai waktu. Adab dan cara menuntut ilmu. Nomor 1, memperbaiki niat dengan cara memiliki niat yang tulus dan tidak menyombongkan ilmunya. Yang kedua, cara menyampaikan ilmu harus rendah hati dan lemah lembut, lalu amanah. Yang keempat, menjaga ilmu dengan cara menulis kembali pelajaran dan memurojaah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazanul Hasim. Saya akan menerangkan tentang perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, pergaulan remaja itu baik untuk kita karena kita bisa bersosialisasi bersama teman-teman sebaya kita. Nah, tapi dari itu semua ada dampak negatifnya loh, kayak berdekatan dengan lawan jenis dan tidak menjaga jarak, mengkonsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan zat adiktif, dan kayak semakin memberontak untuk orang-orang yang di atas kita. Terus buat teman-teman yang ingin bergaul itu nggak apa-apa, tapi kita harus bisa menyikapi dalam pergaulan tersebut mana yang baik ditiru dan mana yang tidak boleh ditiru. Adab yang baik untuk remaja pada agama kita yaitu harus menjaga tutur kata, harus bersopan pada orang tua, menjadi pendidik yang baik. Nah, dampak dari hal-hal negatif itu bisa berdampak pada diri kita sendiri, seperti kehilangan kehormatan dan kesucian, terus menjadi pengembangan diri yang buruk atau yang negatif. Nah, dari itu semua kita tidak boleh mencontoh hal-hal yang negatif. Untuk kalian yang ingin berbaur, kan tidak apa-apa berbaur dengan teman-teman kalian, tapi harus pilih-pilih teman ya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Salma. Saya akan menginformasikan produktif. Pengertian produktif. Kata berasal dari produktif, berasal dari bahasa Inggris produk yang berarti hasil. Produktif berarti dapat menghasilkan. Jadi yang dimaksud dengan produktif yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau mendapatkan ciri-ciri orang berperilaku produktif. Satu konsisten dan panjang umur. Dua, selalu mengetahui Allah Ta'ala. Tiga, tekun dalam bekerja. Empat,
maaf ya Pak. Diakhiri tutup. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dari Cendana Angoni dari kelas 9D yang akan menampilkan presentasi dari mapel akidah yang berjudul Qadha dan Qadar. Pengertian beriman kepada qadar dan qadar. Pengertian beriman kepada qadar dan qadar yakni meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi di alam semesta ini yakni sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat beriman kepada qadar dan qadar. Manfaat beriman kepada qadar dan qadar salah satunya yakni menenangkan hati dan jiwa serta menumbuhkan rasa syukur yang paling dalam. Pak, sumpah Pak terakhir. Lanjut. Kok pengkat? Lanjut ya Om Balen. Sebentar, lanjut. Fungsi beriman kepada qadar dan qadar salah satunya yakni menanamkan rasa syukur yang terdalam. Dalil tentang qadar dan qadar. Dalil tentang qadar dan qadar salah satunya yakni ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 11 yang berarti tidak ada musibah yang menimpa seseorang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum